Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktikum menggunakan aplikasi SPSS dalam perhitungan statistika pada mata kuliah Statistika Pendidikan di jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, sebelum kita memulai praktikum, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Saya menggunakan Microsoft PowerPoint ini untuk menuliskan nanti formula hipotesis dan kriteria pengujian serta hasil dari pengujian yang akan kita lakukan. Kemudian saya juga menggunakan Microsoft Excel. Di sini terdapat data-data yang bisa digunakan untuk melakukan pengujiannya. Ini hanya sampel atau contoh dari data yang akan kita uji. Kemudian di sini ada aplikasi SPSS. Saya menggunakan aplikasi SPSS versi 20. Nah, adapun uji yang akan kita lakukan yaitu adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji perbedaan rata-rata atau uji T independen. Selanjutnya uji Mann-Whitney, kemudian uji T berpasangan, uji Wilcoxon, dan uji korelasi. Nah, kita langsung saja ya, kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, di aplikasi SPSS ini ada beberapa menu ya. Ada beberapa menu nanti yang akan kita gunakan kebanyakan di Analyze. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Seperti Microsoft Excel. Nah, jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah punya data di Microsoft Excel itu bisa langsung di copy dan di paste di tampilan SPSS ini. Pada SPSS ini terdapat tampilan untuk data view yang mana kita bisa melihat data kita di sini. Jadi kalau kita paste data dari Excel itu di data view ini. Kemudian di sini ada variable view. Di variable view ini kita akan mengatur bagaimana data yang akan kita substitusikan atau kita masukkan ke sini. Oke, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita coba untuk melakukan uji normalitas ya. Nah, di uji normalitas ini, rumusan hipotesisnya, H0 sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, H1 sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kriteria pengujiannya, seperti yang terlihat di sini, nanti yang akan dilihat ini adalah nilai signya. Nilai signya apakah lebih besar atau lebih kecil daripada alfa. Untuk contoh di sini kita akan menggunakan alfa 0,05 yang sebagaimana digunakan dalam penelitian di bidang pendidikan. Oke, nah di sini ceritanya kita akan melakukan pengujian normalitas data. Ada dua kelas ya, ada kelas eksperimen dan juga kelas kontrol. Nah, untuk kelas eksperimen ini di tabel yang sebelah kiri dan kelas kontrol di tabel yang sebelah kanan. Begini, untuk melakukan uji normalitas kita bisa langsung melakukan kedua data ini, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, oke, kita coba ya. Nah, kita ke SPSS-nya. Nah, di variable view, teman-teman untuk name silahkan ketik eksperimen. Yang mana di sini menandakan kelas eksperimen. Kemudian di baris kedua name kita ketik kelas kontrol. Nah, jadi di sini cukup kontrol atau kelas kontrol. Nah, teman-teman kalau mengetik di sini ini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi, kalau mau pakai kelas kontrol bisa menggunakan titik atau underscore. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada type ya, tipenya numerik saja.
Kemudian yang lainnya biarkan seperti ini, tidak usah diubah, kita ubah bagian desimalnya saja. Kenapa diubah? Karena di data yang ada di Excel ini tidak menggunakan desimal. Ya, tidak menggunakan desimal. Jadi untuk di SPSS-nya juga tidak perlu menggunakan desimal. Jadi kita ubah menjadi 0 desimalnya. Oke, kalau sudah selesai, kita ke data view. Nah, di data view sudah terlihat di sini ada kolom untuk eksperimen dan kolom untuk kontrol. Nah, berikutnya adalah kopikan data yang ada di kelas eksperimen. Nah, ini yang dikopikan cukup skornya saja ya. Jangan sampai ada yang terlewat. Ini boleh di blok semua ya. Kemudian tinggal biasa Ctrl C. Nah, kemudian di SPSS-nya di Ctrl V. Kalau tidak muncul, bisa paste di sini ya, klik kanan, kemudian paste, gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk kelas kontrol. Untuk kelas kontrol juga sama, lakukan hal yang sama. Ini tinggal dikopikan skor yang ada di kelas kontrol, ya. Kemudian dipaste di kelas di ininya aplikasi SPSS-nya. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman, tadi kalau sekilas teman-teman lihat jumlah responden atau subjek penelitian di kelas eksperimen tidak sama dengan di kelas kontrol. Tidak apa-apa ya. Ini tidak akan berpengaruh seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih prosedur atau langkah untuk menguji normalitas ini? Nah, teman-teman silahkan klik analyze ya, kemudian descriptive statistik. Nah, kemudian pilih explore. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, pindahkan yang ada di sini ke panah ini, ke dependent list. Baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. Nah, kemudian klik plots. Nah, setelah itu checklist normality plots with test. Jadi, karena kita akan melakukan uji normalitas, maka diklik normality-nya. Kemudian continue. Nah, teman-teman bisa melihat hasilnya ini dengan mengklik OK. Nah, ini adalah output. Bentuk outputnya seperti ini. Nah, outputnya di sini lengkap sekali. Udah ada min-nya, rata-ratanya sekian, kemudian ada median, ada variance, ada standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, range, dan lain-lainnya ya. Ini untuk kelas eksperimen. Untuk kelas kontrol pun ada. Nah, kemudian kita lihat, nah ini adalah hasil dari uji normalitasnya. Nah, ada hasil yang Kolmogorov-Smirnov atau yang Sapir-Whorf. Nah, teman-teman, saya di sini akan mengambil salah satu sampel aja, yaitu menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk kelas eksperimen di sini signya itu adalah ada titiknya ya, titik 051, artinya ini 0,051. Untuk kelas kontrol juga sama, ini ada titiknya di sini, berarti ini menandakan koma. Artinya 0,128. Nah, kita tulis ya hasilnya ini di PowerPoint. Untuk kelas eksperimen, nilai sig diperoleh 0,51. Ini lebih besar daripada
untuk kelas eksperimen diperoleh nilai sig 0,051 lebih besar daripada 0,05, ya, alfanya 0,05, maka H0 diterima. Artinya data berdistribusi normal. Untuk kelas kontrol, diperoleh sig-nya 0,128 lebih besar daripada alfa 0,05, maka H0 diterima. Artinya data berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas, ternyata kedua data baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas yang sudah dilakukan, diperoleh bahwa kedua kelompok ternyata berdistribusi normal. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah kelompok tersebut bervarians homogen atau heterogen. Nah, berikut ini adalah rumusan hipotesisnya. H0 kedua kelompok berasal dari varians yang homogen. Kemudian H1 berasal dari varians yang heterogen atau tidak bervariansi homogen. Nah, berikut ini adalah kriteria pengujiannya. Jika sig lebih besar atau sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Artinya, kedua kelas bervariansi homogen. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, kedua kelas tidak bervariansi homogen. Baik, kita akan memulai untuk pengujiannya. Langsung saja buka ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini ada data view dan variable view. Sebelum kita kopikan data yang ada di Microsoft Excel ke data view, terlebih dahulu kita klik variable view-nya. Nah, di sini untuk name ini sendiri, silahkan teman-teman untuk mengetik skor siswa, misalnya ya, skor siswa. Kemudian untuk baris kedua diisi dengan kelas. Nah, karena tadi di data sebelumnya itu tidak menggunakan desimal, maka desimalnya dienolkan. Nah, untuk kelas juga desimalnya dienolkan. Nah, kelas di sini ini maksudnya kode ya, kode kelasnya. Maka untuk memperoleh kode kelas ini, kita klik di value untuk kelas ya, yang baris kedua. Nah, ini klik, ketik 1 untuk label kelas eksperimen. Kemudian klik add. Nah, yang berikutnya value 2 atau kode 2 untuk label kelas kontrol. Nah, kemudian klik add. Setelah itu klik OK. Nah, kita lanjut ke data view. Nah, di sini sudah tampilannya. Di kolom pertama adalah skor siswa dan di kolom kedua adalah kelasnya. Nah, langkahnya kita kopikan data yang ada pada Microsoft Excel untuk data kelas eksperimen terlebih dahulu. Kita blok datanya sampai selesai, sampai 27 responden atau 27 siswa. Kemudian kita copy dan kita pastekan di kolom skor siswa.
Nah, di kolom kelas ini teman-teman ketik angka 1 karena tadi kelas eksperimen itu sendiri kodenya 1. Maka sampai ke bawah ini semuanya angka 1. Sampai ke siswa yang ke-27. Nah, yang berikutnya adalah untuk kelas kontrol. Kita kopikan juga skornya ya untuk kelas kontrol ini. Copy, Ctrl C, kemudian di paste. Nah, untuk pastenya ini di bawah yang kelas eksperimen tadi atau ada di baris ke-28 karena tadi di kelas eksperimen siswanya ada 27. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, setelah dipaste kemudian beri kode 2 sampai siswa ke-28 atau berarti ada 55 ya. Nah, setelah selesai prosedurnya adalah klik analyze ya, kemudian klik non parametric test. Maaf. Klik compare min maksud saya. Kemudian pilih one way ANOVA. Nah, di sini masukkan skor siswa ke dependent list dengan cara mengklik tanda panah yang ada di sini. Nah, kemudian untuk kelas, diklik kelasnya. Nah, kemudian masukkan ke faktor list. Klik tanda panah yang ada di bawah ini. Nah, oke. Kemudian lihat dulu untuk optionnya. Nah, di sini klik homogeneity of variance test. Klik di sini, kemudian klik continue dan klik OK. Nah, di sini ada hasil untuk uji homogenitas ini menggunakan Lavene test. Nah, diperoleh bahwa hasil uji homogenitasnya itu adalah ini signya. Ini ya dilihat 0,444. Nah, ya. Kemudian kita lihat balik lagi ke sini. Hasilnya adalah 0,44. Nah, artinya dia berarti lebih besar atau sama dengan 0,05. Artinya kedua kelas bervarian homogen. Oke, kita lihat dulu yang ini kata-katanya ya. Nah, oke. Ternyata sig hasil hitungnya dilihat lagi ya, takut salah, yaitu 0,44 sig 0,44 ya, 444 itu ya, lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima. Artinya kedua kelas bervariansi homogen. Seperti itu ya untuk uji homogenitas. Setelah dilakukan dua pengujian, yaitu uji normalitas, ternyata kedua data berdistribusi normal dan juga memiliki variansi yang homogen. Maka asumsi-asumsi yang harus dipenuhi untuk melakukan uji T atau uji perbedaan rata-rata dua sampel bebas ini sudah bisa dilakukan. Nah, selanjutnya berarti kita akan melakukan uji T independen atau uji T dua sampel bebas ya atau uji perbedaan rata-rata. Nah, di sini rumusan hipotesisnya H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata skor antara siswa kelas eksperimen dengan siswa kelas kontrol.
Hal 1, terdapat perbedaan rata-rata skor antara siswa kelas eksperimen dengan siswa kelas kontrol. Kriteria pengujiannya, jika sig lebih besar sama dengan 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata. Kita mulai untuk perhitungannya, masuk ke aplikasi SPSS. Nah, dilihat di datasetnya. Nah, teman-teman, untuk melakukan uji T, ini tampilan data view-nya itu sama seperti uji homogenitas. Jadi, kita nggak usah bikin dataset baru untuk uji T ini ya. Jadi, bisa menggunakan tampilan yang ada di uji homogenitas. Maka, langsung saja ke prosedurnya. Oh ya, sebelum dicek juga ke prosedurnya harus tetap dicek sih variabel view-nya. Tapi pada intinya sama aja antara uji homogenitas dengan uji T ini. Nah, prosedurnya ya yang pertama adalah klik analyze. Nah, kemudian compare means. Nah, berikutnya adalah pilih ini ya, independent sample t-test. Klik independent sample t-test. Nah, berikutnya masukkan skor siswa ke tes variabel atau yang ada di atas. Jadi klik tanda panah yang ada di atasnya. Klik. Nah, kemudian untuk kelas masukkan ke grouping variabel. Klik tanda panah yang ada di bawah. Nah, setelah masuk, ini groupingnya masih tanda tanya ya. Maka harus didefinisikan dulu grupnya. Jadi klik define groups. Nah, kemudian di sini grup 1 ketik angka 1 untuk grup 1. Kemudian ketik angka 2 untuk grup 2. Klik continue. Nah, setelah klik continue, maka klik sebentar cek dulu option. Nah, ya di sini sudah ininya ini ya 95% atau lepannya 5%. Berarti sudah sesuai. Close saja, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya lumayan panjang tabel dari independent sample t-test ini. Nah, teman-teman bisa melihat sig-nya. Di sini juga sebetulnya masih ada sig untuk leavened test atau yang tadi uji homogenitas, hasilnya sama ya 0,444. Nah, adapun yang kita lihat untuk uji t-test ini adalah di sini. Nah, kelihatan kalau misalkan ini asumsi variansnya ini terpenuhi atau dia berasal dari varians yang homogen, maka di sini ada sig-nya 0,444. Nah, yang dilihat untuk t-test for equality of means-nya ini ada di sini. Sig tutile. Lihat sig tutile yang ini ya, perhatikan sig tutile. Nah, di situ diperoleh di sig tutile-nya adalah 0,001 untuk baris yang pertama ya, yang ini ya, baris yang pertama adalah 0,01. Mohon maaf ini kepencet. Ulangi lagi ya, ini kok 0,01. Jadi dilihat di sini. Nah, kemudian ini baris yang kedua adalah apabila asumsi variansnya ini tidak terpenuhi. Jadi misalkan kedua data itu berdistribusi normal namun tidak bervariansi homogen, maka tetap langkahnya itu melakukan uji t-testnya sama langkahnya, tapi lihat di baris yang kedua, yaitu apabila asumsi variansnya itu tidak dapat dipenuhi, maka sig totalnya juga dilihat di baris yang kedua.
Kebetulan di sini antara yang asumsinya terpenuhi dengan yang tidak terpenuhi sama sih, totalnya adalah 0,01. Tapi kita fokus ke baris pertama karena tadi asumsi homogenitasnya kan terpenuhi bahwa datanya berasal dari varian yang homogen. Maka kita lihat baris yang pertama yaitu totalnya 0,01. Oke ya, kita buat kesimpulannya. Nah, di sini hasilnya kita ketik ya. Ternyata sig-nya itu adalah 0,001. Ini lebih kecil dari 0,005. Maka H0 ditolak. Ya, artinya terdapat perbedaan rata-rata. Nah, seperti itu untuk prosedur uji dua sampel bebas atau independent sample t-test. Biasanya uji T ini digunakan untuk penelitian kuasi eksperimen. Uji perbandingan dua sampel bebas atau uji Mann-Whitney ini merupakan uji pengganti dari uji T independen apabila ada asumsi yang tidak dipenuhi. Misalnya, kedua data atau salah satu datanya itu tidak berdistribusi normal. Nah, maka dilakukanlah uji perbandingan dua sampel bebas ini atau uji Mann-Whitney. Nah, uji Mann-Whitney ini termasuk ke dalam pengujian statistika non-parametrik ya. Karena tadi asumsinya tidak dapat dipenuhi. Nah, pengujian ini dilakukan untuk membandingkan antara dua kelompok data yang bebas atau yang independen. Maka disebutlah uji Mann-Whitney ini adalah uji pengganti dari uji T independen. Nah, jadi di sini ada rumusan hipotesisnya, tidak jauh berbeda dengan yang ada di uji T ya. H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata skor kelas eksperimen. H1 terdapat perbedaan antara rata-rata skor kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nah, kriteria pengujiannya, jika sig lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata. Jika sig lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, artinya terdapat perbedaan rata-rata. Nah, berikut ini adalah prosedur SPSS-nya. Nah, kita buka ke SPSS-nya. Klik Ctrl N ya untuk membuka dataset yang baru. Nah, sebelum mengcopy datanya, kita atur dulu di variable view-nya. Nah, untuk variable view-nya ini sama ya, seperti yang ada di uji homogenitas maupun di uji T. Untuk name ini sendiri, kita ketik skor siswa. Kemudian yang baris kedua kita klik kelas, ketik kelas. Kemudian desimalnya dinolkan. Ini juga sama dinolkan. Nah, untuk value kelas sama seperti yang tadi. Value 1, ketik 1 untuk label kelas eksperimen. Kemudian klik add. Nah, value 2 untuk label kelas kontrol. Add. Kemudian oke. Nah, teman-teman, setelah variabel view-nya dipastikan seperti ini, maka klik data view. Nah, di data view ini kita akan kopikan atau masukkan data yang akan kita uji dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Buka file Microsoft Excel-nya.
Nah, teman-teman di sini kita tidak menggunakan lagi data yang sama seperti yang tadi ya, tapi data yang berbeda. Nah, ibaratkannya atau bayangkan bahwa data ini sebelumnya itu sudah dilakukan uji normalitas. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas data tersebut diperoleh bahwa salah satunya itu tidak berdistribusi normal, maka akan dilakukan uji Mann-Whitney. Ceritanya seperti itu. Nah, kita kopikan ya skor yang ada di kelas eksperimen. Kita copy di blok dulu, kemudian Ctrl C atau bisa dengan klik kanan kemudian copy. Nah, kemudian berikutnya buka SPSS-nya. Nah, paste di skor siswa. Nah, ya di sini di paste. Nah, kemudian jangan lupa untuk membubuhkan kode kelasnya. Tadi kelas eksperimen adalah 1 ya, sampai ke bawah. Pastikan yang kita ketik semuanya adalah angka 1 di sini. Ya, jangan buru-buru nanti ada angka 11 atau 111 gitu. Nah, berikutnya balik lagi ke file Microsoft Excel-nya. Kemudian kopikan untuk data kelas kontrol. Kita blok datanya, kemudian Ctrl C dan di paste di dataset yang ini. Ctrl V. Kemudian berikan kode 2 karena dia kelas kontrol. Siswa ke 55 ya. Atau siswa ke 28 di kelas kontrol. Nah, setelah selesai, prosedurnya adalah klik analyze. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa uji Mann-Whitney ini adalah uji non-parametrik ya, statistika non-parametrik. Maka pilih ini non-parametric test. Nah, kemudian pilih legasi dialog. Ya, kemudian pilih two independent sample ya, karena kita ada 2 sampelnya, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimennya. Nah, jadi pilih yang two independent sample. Klik yang ini. Nah, sudah muncul ya tampilan seperti ini. Masukkan skor siswa ke tes variable list dengan klik tanda panah yang ada di atas. Kemudian klik kelas. Nah, masukkan kelas ini ke grouping variables dengan cara mengklik tanda panah yang ada di bawah. Klik tanda panahnya. Kemudian di sini grouping variabelnya masih tanda tanya. Maka kita harus define grupnya, diklik dulu agar kita bisa mendefinisikan grupnya ya. Nah, di grup 1 ketik angka 1, di grup 2 ketik angka 2, kemudian continue. Nah, teman-teman, karena kita akan melakukan uji Mann-Whitney, maka di sini pastikan yang diklik adalah uji Mann-Whitney atau uji U ya. Nah, setelah dipastikan di sini, maka klik OK. Jeng-jeng, ini dia hasilnya. Hasil uji Mann-Whitney. Cek di tabel yang paling bawah, tes statistik. Di sini ada uji Mann-Whitney. Nah, ada yang paling bawah, sigtotal. Nah, sigtotalnya berapa? Di sini cek ya di sigtotal yang paling bawah, yaitu 0,353. Nah, cek lagi tadi di kriteria pengujiannya, hasilnya adalah 0,353. Oke, si 0,353 ini ternyata lebih besar dari 0,05. Nah, artinya atau maka
H0 diterima. Diterima artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata. Seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk uji Mann-Whitney atau uji pengganti uji T apabila asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Uji T dua sampel berpasangan. Ini dilakukan apabila penelitian yang kita ambil adalah penelitian pra-eksperimen, yang mana kita akan melihat perbedaan sebelum dan setelah diberikan perlakuan di suatu kelas. Nah, di sini contoh kasusnya ya yang akan kita coba tes adalah misalkan seperti ini, seorang peneliti melakukan penelitian tentang menggunakan Microsoft PowerPoint dalam pembelajaran membaca Al-Quran. Ia ingin melihat perbedaan skor membaca Al-Quran siswa sebelum dan setelah diterapkan pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kita lihat ya, untuk skornya. Kita lihat yang di Microsoft Excel ini untuk uji T berpasangan. Nah, di sini ada 20 siswa ya, ada 20 siswa. Yang mana 20 siswa ini dilakukan tes membaca Al-Qur'an sebelum menggunakan Microsoft PowerPoint yang saya singkat di sini MPP. Jadi variabel X-nya itu adalah hasil skor siswa sebelum diterapkan pembelajaran dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Kemudian di variabel Y-nya ini adalah skor siswa dalam membaca Al-Quran sesudah diterapkan Microsoft PowerPoint. Ya, yang menjadi variabel Y-nya itu adalah sesudah atau setelah. Seperti itu. Kemudian sebelum melakukan pengujian, kita lihat dulu hipotesisnya. H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata skor siswa dalam membaca Al-Quran antara sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint atau saya singkat MPP. Kemudian H1 terdapat perbedaan rata-rata skor siswa dalam membaca Al-Quran antara sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint atau MPP. Di sini simbolnya berarti yang H0 μ1 sama dengan μ2, yang H1 μ1 tidak sama dengan μ2. Nah, bagaimanakah prosedurnya? Kita buka ke SPSS-nya. Ya, kita buat dataset yang baru dengan cara ini ya, klik Ctrl N ya di keyboardnya. Kemudian sudah muncul dataset yang baru. Nah, di dataset yang baru ini klik dulu variabel view-nya. Nah, untuk variabel view, name yang pertama ini kan untuk variabel X ya, berarti variabel X-nya itu adalah sebelum menggunakan MPP. Misalkan saya ketik aja di sini sebelum MPP. MPP itu tadi Microsoft PowerPoint. Kemudian yang baris keduanya adalah sesudah MPP, sesudah diterapkan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk desimalnya kita lihat di data Excel-nya apakah menggunakan desimal atau tidak. Ternyata tidak, ya, maka di SPSS-nya juga desimalnya dinolkan. Oke, kita nolkan desimalnya. Nah, kemudian kita klik data view. Nah, tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi ini sebelum dan sesudah MPP.
Nah, kemudian caranya kita kopikan data yang ada di sini ya, sebelum MPP kita blok datanya, kemudian Ctrl C, kita paste di sini. Nah, untuk yang sesudah juga sama, kita blok datanya, kemudian Ctrl C dan Ctrl V di sesudah. Nah, ini sudah tampil antara skor yang ini ya, skor yang sebelah kiri atau variabel X adalah sebelum diterapkannya Microsoft PowerPoint, dan skor di sebelah kanan atau variabel Y yaitu setelah diterapkan Microsoft PowerPoint. Nah, untuk prosedurnya, yang pertama ini seperti biasa, teman-teman silahkan untuk klik Analyze. Ya, kemudian setelah klik Analyze, Compare Min. Nah, setelah Compare Min, pilih Paired Sample T-Test ini ya, uji T berpasangan. Klik ini. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada sebelum MPP atau sebelum Microsoft PowerPoint dan setelah Microsoft PowerPoint. Kemudian klik dulu yang sebelumnya dan klik tanda panah. Kemudian yang sesudah juga sama, klik tanda panah. Oke, sehingga muncul seperti ini ya. Nah, di sini variabel satunya sebelum, variabel 2-nya sesudah. Nah, kemudian untuk memastikan bisa klik option bahwa di sini alfanya 5%. Ya, jadi confidence intervalnya 95%. Oke, kalau seperti itu langsung klik OK saja. Nah, di sini ada kolom ini yang paling bawah, tabel yang paling bawah ada Paired Sample Test. Nah, di sini lihat di SIG-nya. SIG-nya yang mana? SIG-nya itu ada di paling kanan, kolom paling kanan. Di sini ada SIG to tail. Berarti di sini diperoleh SIG to tail-nya adalah 0,02. Ya, artinya kita lihat kembali lagi ke kriteria pengujian. Nah, di sini kita tuliskan hasilnya SIG 0,002 ya. Kita pastikan lagi. Ya, 0,002 ini ternyata lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata. Nah, kalau H0-nya ditolak ya, kalau misalkan ini H0-nya ditolak, maka yang diterima adalah H1. Nah, berarti yang ini ya, artinya terdapat perbedaan rata-rata skor siswa dalam membaca Al-Quran antara sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan Microsoft PowerPoint. Itu ya, saya copy saja. Oke, nah ini adalah hasilnya ya. Untuk uji dua sampel berpasangan atau paired samples test. Oh, ini. Nah, itu yang betul. Uji perbandingan dua sampel berpasangan menggunakan uji Wilcoxon. Nah, uji Wilcoxon termasuk ke dalam pengujian statistika non-parametrik. Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan antara dua kelompok data yang berpasangan atau relate. Uji ini merupakan solusi dalam pengujian perbandingan apabila asumsi normalitas dari uji T sampel berpasangan tidak terpenuhi. Jadi apabila salah satu atau
kedua variabelnya itu ternyata tidak berdistribusi normal, maka dilakukan uji Wilcoxon. Nah, ceritanya ini sudah dilakukan nih uji normalitasnya dan ternyata salah satunya tidak berdistribusi normal. Gitu ya. Maka kita akan melakukan uji Wilcoxon. Bagaimana prosedurnya? Berarti kita masuk saja ke SPSS-nya. Kita bikin dataset yang baru. Nah, di dataset ini di variable view ya, di variable view kita akan mengisi data untuk variabel X dan variabel Y-nya. Nah, ini kita lihat ke data Excel. Nah, di data Excel ini untuk uji Wilcoxon, ternyata gini ceritanya, seorang peneliti ini ingin melihat perbedaan antara skor ulangan IPA antara sebelum mengikuti les IPA dengan sesudah mengikuti les IPA. Jadi siswa ini sebelum les dengan sesudah les apakah ada perbedaan atau enggak. Seperti itu ya. Nah, kemudian balik lagi ke SPSS-nya. Nah, berarti untuk di variable view ini, di name baris pertama kita ketik sebelum les ya. Nah, kemudian di baris yang keduanya adalah setelah les. Atau sesudah les sama saja ya. Nah, berikutnya untuk desimal dinolkan ya, karena tadi skornya tidak menggunakan desimal. Sama untuk yang setelah lesnya juga. Nah, kita lihat ke data view-nya. Di data view sudah tampil kolom pertama adalah sebelum les dan kolom kedua setelah les. Oke, kita kopikan data yang ini ya. Sebelum les. Kemudian di paste di sini. Nah, begitu pula untuk yang setelah les. Kita kopikan. Sebetulnya kalau mau mengopi langsung juga bisa dua-duanya bersamaan. Tapi tadi saya satu-satu agar teman-teman bisa lebih memahami. Nah, setelah tampil seperti ini, kita akan melaksanakan prosedurnya ya. Caranya adalah klik analyze. Nah, kemudian karena uji Wilcoxon ini adalah uji statistika non-parametrik, maka cari non-parametric test. Nah, sini ada non-parametric test. Nah, kemudian pilih yang legacy dialog. Nah, di legacy dialog ini ada to relate sample. Nah, to relate sample ini berarti uji T berpasangan ya. Klik yang ini uji T-nya. Nah, kemudian masukkan sebelum les ini ke test pace-nya dengan klik tanda panah. Kemudian begitu pula untuk setelah les, klik dulu yang setelah lesnya dan masukkan ke sini menggunakan tanda panah. Pastikan test type yang di sini, yang diklik ini adalah uji Wilcoxon yang ada di sini. Nah, kemudian setelah itu klik OK. Nah, ini hasil dari uji Wilcoxon. Teman-teman mungkin bisa melihat tabel yang paling bawah, yaitu tabel tes statistiknya. Ya, untuk tabel tes statistiknya, di sini lihat sigtotalnya. Dilihat di sigtotalnya ternyata hasilnya adalah 0,010. Nah, oke, kita kembali ke PowerPoint. Di sini ada hasil, bandingkan dengan kriteria pengujiannya, bandingkan dengan alfa. Ternyata sig yang sudah diperoleh adalah 0,010. Ini lebih kecil daripada
0,05 atau dari alfanya itu sendiri. Maka H0 ditolak. Artinya terdapat perbedaan rata-rata skor ulangan IPA sebelum mengikuti les dengan sesudah mengikuti les. Analisis korelasi. Analisis korelasi biasa digunakan dalam penelitian korelasional atau penelitian yang mencari hubungan antara kedua variabel atau lebih. Misalnya, kita ingin mencari tahu hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Analisis korelasi yang digunakan yang akan kita praktikkan pengujiannya yaitu menggunakan korelasi product moment. Nah, berikut ini adalah interpretasi terhadap nilai koefisien korelasi dengan teknik korelasi product moment. Jadi, kalau hasil korelasi itu rentangnya antara 0 sampai 1. Dia akan menghasilkan nilai positif atau berkorelasi positif. Contohnya, misalkan ada semakin tinggi variabel X gitu ya, maka variabel Y-nya juga semakin tinggi. Nah, hasil dari korelasi juga mungkin bertanda negatif gitu apabila korelasinya itu adalah korelasi yang negatif. Apabila variabel X-nya semakin tinggi, maka variabel Y-nya semakin rendah atau sebaliknya. Nah, kita akan berikan contohnya ya. Teman-teman bisa lihat di data Excel-nya untuk uji korelasi. Jadi di sini contoh kasusnya itu adalah seorang peneliti ingin mengetahui gitu ya, apakah ada hubungan atau tidak antara jumlah kunjungan ke perpustakaan dengan IP atau indeks prestasi mahasiswa. Dan dia juga ingin mengetahui seberapa besar hubungan dan gitu ya, dan bagaimana pengaruhnya antara jumlah kunjungan ke perpustakaan. Ya, di sini kunjungan ke perpustakaan ini sebagai variabel X terhadap indeks prestasi mahasiswa yaitu variabel Y. Nah, jumlah dari mahasiswa yang ia teliti adalah 20 orang. Nah, di sini ada pun satuan untuk jumlah kunjungan ke perpustakaan ini adalah jumlah jam per minggu. Jadi misalkan di sini 5,6 berarti 5,6 jam dalam satu minggu atau dalam satu pekan. Nah, bagaimana prosedur SPSS-nya? Baik, kita lihat di sini buka SPSS, kemudian buat sheet baru, dataset baru. Nah, di sini klik variable view-nya. Nah, di variable view ini untuk name kita isikan dengan X dan Y ya. Nah, kemudian cek desimalnya tadi di Excel-nya. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan lagi, mungkin beberapa versi dari SPSS ini berbeda ya untuk desimalnya. Nah, kita harus bisa mengetahui versi SPSS kita ini desimalnya menggunakan tanda koma atau tanda titik. Jadi, agar disesuaikan nanti datanya. Nah, kebetulan sekali SPSS yang saya gunakan itu versi 22 itu menggunakan desimalnya itu dengan tanda titik. Maka jangan salah juga di data yang Excel-nya itu harus menggunakan tanda titik gitu ya. Nah, sehingga balik lagi di sini di SPSS-nya desimalnya tadi karena ada satu angka di belakang koma,
maka dibuat satu untuk variabel X dan juga untuk variabel Y. Nah, di label, untuk label ini dimasukkan secara detail variabel X itu apa sih isinya gitu ya. Variabel Y juga apa gitu. Nah, untuk variabel X sendiri tadi sudah dipaparkan bahwa variabel X itu adalah kunjungan ke perpustakaan. Nah, ini kunjungan ke perpustakaan. Kemudian untuk variabel Y adalah IP mahasiswa atau indeks prestasi mahasiswa. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah diisi ininya data variabel view-nya, maka kita klik data view. Nah, di sini sudah tampil kolom pertama adalah variabel X dan kolom kedua adalah variabel Y. Nah, berikutnya kita copy paste data yang ada di sini di Microsoft Excel ya, untuk variabel X terlebih dahulu. Ctrl C, kemudian di paste, Ctrl V di variabel X. Nah, untuk variabel Y juga sama. Nah, ini ya, untuk indeks prestasi mahasiswa kita copy dan kemudian di paste di variabel Y-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi dipastikan tadi ya desimalnya ada berapa, kemudian menggunakan tanda apa, titik atau koma untuk versi SPSS masing-masing. Nah, untuk prosedurnya, bagaimana prosedurnya? Klik Analyze, ya, kemudian cari correlate, ya. Ini korelasi. Nah, kemudian pilih bivariate. Nah, bivariate. Nah, di sini pindahkan kunjungan ke perpustakaan ini ke variabel, diklik tanda panahnya. Untuk IP mahasiswa juga diklik tanda panahnya. Nah, teman-teman, karena kita akan menguji korelasi product moment ini menggunakan person korelasi, maka pastikan di sini ada yang diklik adalah person korelasi. Ya, setelah itu klik OK. Nah, ini hasilnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini adalah korelasi atau hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Di sini ada 4 kotak ya, karena ada 2 variabel X dan Y, berarti sini ada 4 kotak. Oke, berarti yang atas kiri dulu, kiri atas di sini hubungan antara kunjungan dengan kunjungan 1. Hubungan antara kunjungan dengan IP 0,469. Hubungan antara IP dengan kunjungan 0,469. Kemudian hubungan antara IP dengan IP 1. Nah, yang bisa kita lihat adalah teman-teman lihat yang kanan atas atau yang kiri bawah ya. Ini yang 0,469. Seperti itu kita ketik hasilnya. Nah, berdasarkan hasil uji, didapat nilai korelasi sebesar atau R-nya itu sebesar 0, berapa tadi? Kita cek lagi ya. Di outputnya 469. Oke, 0,469. Nah, dicek 0,469 itu ada di kategori yang mana? Nah, karena ini positif berarti gitu ya. Ini memiliki korelasi yang positif. Ya, artinya terdapat korelasi positif antara
jumlah kunjungan ke perpustakaan dengan indeks prestasi mahasiswa. Nah, adapun korelasinya berada pada kategori sedang ya, atau cukup. Nah, ini untuk analisis korelasi menggunakan product moment.